Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Opini kembali lagi pemirsa untuk Anda di pagi hari ini masih dengan narasumber kita Davis Oktora, pengusaha properti berbasis syariah. Kita lanjutkan lagi untuk obrolan kita. Tadi kita sudah tanya dengan beliau untuk hal-hal yang menakutkan atau yang harus dihindari. Itu hanya 2 poin pentingnya. Yang pertama adalah kita harus benar-benar cross check properti apa yang akan kita beli ini sampai ke rencana-rencana dari pemerintah setempat. Mungkin mau bangun apa di sekitar sana sehingga menghambat nantinya properti yang akan kita kembangkan. Dan juga yang kedua adalah komunikasi sangat penting. Oke, baik itu dengan pembeli dan juga ke penjual sekalipun gitu. Nah, kalau selanjutnya nih Mas Davis, yang paling menarik yang membuat Mas Davis sampai saat ini tetap awet di properti dengan berbasis syariah. Ya. Yang paling buat kita tersentuh itu sebenarnya ucapan terima kasih dari pembeli. Jadi pernah ada ibu-ibu yang usahanya hanya cuci baju, Mas. Oke. Ya, di rumahnya sekitar Lempuing. Ya. Dari dia pertama nikah, anaknya sudah kuliah. Artinya kan sudah 20 tahun. 20 tahunan benar-benar. Kita ngontrak aja di rumah sepetak. Oke. Ya buruh harian, bapaknya juga buruh harian juga. Artinya memang nggak ada akses di situ supaya mereka bisa dapet ya. Betul. Gitu. Ya tinggal harapannya ke anaknya nanti kan. Benar-benar. Kalau anaknya bisa beli. Nah disitulah yang bikin kita selalu termotivasi, selalu semangat itu rasa terima kasih mereka sebenarnya. Karena mereka sangat berterima kasih. Alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa punya tanah. Oke. Kalau mungkin sebagian orang yang mampu untuk uang 20 juta, 30 juta, itu kecil bagi mereka. Cuman pikirkan juga teman-teman yang makan hari ini, besok harus cari lagi, harus banting tulang lagi gitu. Iya, gitu. Yang makan hari ini tuh harus dicari, gitu. Makan nanti sore itu ya harus hari ini nyarinya, siang ini nyarinya. Jangankan buat uang puluhan juta. Betul. Uang ratusan ribu aja kan mereka dapat. Benar. Tapi memang nanti kalau mereka memaksakan diri, insya Allah masih bisa lah nabung di angka 30.000. Kalau 30.000 per bulan kan 1 bulan bisa 900.000. 900.000. Bisa buat cicil tanah. Gitu. Jadi itulah yang sebenarnya yang selalu buat kita seneng gitu ya. Seneng itu di situ. Oke. Gitu. Dan alhamdulillah memang sebagian besar pembeli kita itu 90% memang kalangan menengah ke bawah. Ada yang teman-teman menengah ke atas untuk investasi juga ada. Oke. Nah berarti dari sisi seorang Mas Davis sebagai pengusaha properti nggak perlu takut terhadap pembeli, karena targetnya sendiri pun juga dalam tanda kutip adalah tujuannya memang ingin berbuat kebaikan berarti dong Mas kalau gitu ya. Pembeli yang tidak bisa mengambil mungkin secara konvensional melewat bank, tapi ternyata bisa loh mereka beli dengan berbasis syariah ini. Bisa. Itu. Ya, tanahnya sudah didapatkan walaupun belum lunas. Nanti tanahnya kalau sudah didapatkan bisa dikelola. Bahkan di kami mau bangun rumah juga nggak apa-apa. Oke. Ya cuman konsekuensinya tanahnya harus lunas ya. Kalau tanahnya nggak lunas ya kami nggak ada ganti rugi rumahnya. Benar, betul. Gitu. Jadi tanahnya kalau sudah yakin nih insya Allah bisa lunas. Bahkan ada yang sudah bikin tempat usaha, Mas. Oke. Gitu. Ya harapannya dari usaha dia untuk bayar cicilan tanah. Nggak jadi masalah. Silakan nanti berkreasi seperti apa, cari rezeki. Yang penting nanti kan akad kita ada nih untuk bayar sebulan sekian seperti itu. Oke, sangat menarik ini sekali pemirsa. Karena untuk bisnis ini pun yang tadi Mas Davis sudah bilang adalah resikonya bisa dikatakan nol, dan juga untungnya juga pasti ada di sana, dan juga pahala pun juga pasti ada. Iya. Dan karena kita juga berbuat kebaikan gitu. Iya, ya kalau memang ini buat teman-teman yang ingin konsen di properti syariah, ya egonya harus ditekan memang. Jadi circle kita nanti akan jauh sangat berbeda. Jadi kalau pengusaha properti itu, Mas, circle-nya itu luar biasa, gengsinya tinggi, Mas. Mobil itu bagus-bagusan, rumah itu besar-besaran. Benar. Jadi kalau kita sudah bisa meniadakan itu, ya insya Allah bisa bisnis itu. Bisnis properti syariah itu keuntungannya sama, cuman memang yang seharusnya kalau kita bisa dapat keuntungan 1 tahun, 6 bulan 1 tahun itu bisa langsung dapat dari pihak perbankan, dari mitra kita lembaga keuangan, yang biasanya nih ya yang dilakukan kan dapat nih langsung 1 miliar kita dapat keuntungan di depan.
Nah kalau properti syariah harus sabar memang. Dapatnya ya bisa 2 tahun, 3 tahun gitu. Kalau kita sudah selesai di ranah kesabaran itu, insya Allah bisa berjalan bisnis kita. Oke. Ya, insya Allah seperti itu. Karena tujuannya itu tadi ya, berbuat kebaikan poin pentingnya. Ya insya Allah kalau niatnya sudah ke situ, ringan jalaninnya, Dan buat teman-teman yang ingin bergabung ke kita, bukan hanya sekedar mitra yang punya tanah juga, dan teman-teman yang ingin gabung ke kita juga bisa. Jadi kita punya ada grup gitu ya, yang fokus memang ke marketing. Oke. Nggak punya tanah, nggak punya modal, nggak punya pengetahuan, gabung aja ke grup kita di marketingnya. Di marketing kita bisa edukasi juga buat teman-teman, kita berbagi pengalaman, dan juga bisa bantu kita jualan juga. Oke. Gitu. Nanti komisinya juga ada. Nah, nanti lambat laun juga bisa buka sendiri akhirnya. Ya nanti kan setelah lama berteman, lama ngobrol gitu kan. Nanti kan sedikit pengetahuannya kan dapat. Betul. Gitu. Nanti ada momen di mana kita udah mumpuni, terus kita punya peluang, punya tanah ataupun teman yang punya tanah, yang insya Allah kita bisa jalan. Oke. Nah, sebagai pengusaha yang baru saja ingin berjalan step by step, Mas Davis, apa nih saran dari Mas Davis nih yang perlu dilakukan sebagai seorang pengusaha properti yang baru saja ingin terjun ke dunia properti dengan berbasis syariah tentunya? Step by stepnya ini apa aja? Oke. Jadi sebelum saya bahas step by step itu, selesai di sini, saya ke Seluma. Ada 2 orang mau bermitra buka lokasi untuk tanah kapling juga. Oke. Nah, kalau untuk step-stepnya tergantung nanti kita sekarang ini sudah di mana posisinya. Nah, kalau 2 mitra saya memang mereka sudah punya kesibukan, sudah punya pekerjaan. Hanya saja ingin ada pendapatan tambahan. Nah, kalau di ranah seperti ini nggak ada step-stepan di sini, Mas. Tinggal saling percaya aja ke kita. Kita kelola full gitu. Jadi mereka juga tetap di kesibukan mereka, kita kelola, mereka dapat tambahan penghasilan. Oke. Gitu. Nah, tetapi kalau kita bukan orang yang seperti mereka tadi, yang sudah punya pekerjaan dan sudah punya aset memang, punya lahan mereka sudah ada. Lahan, ya, mereka sudah punya lahan dan mereka sudah punya kesibukan. Jadi ya stepnya cuma tanda tangan aja di kita. Nanti kita setiap bulan kita laporan. Setiap bulan kita bagi hasil. Udah selesai di situ. Nah, kalau orang ini yang mau memulai usaha ini, kita ambil aja orang yang paling dasar, kayak masih kuliah ataupun baru tamat kuliah, pengalaman belum ada, modal belum ada, gitu kan. Nah, step pertama gabung ke kita. Itu step pertamanya. Kalau nggak gabung ke kita mau kayak gimana? Benar. Step pertama gabung ke kita. Nanti registrasi KTP aja. Nanti dia ada perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak untuk kerjasama di bidang pemasaran, nanti tanda tangan di situ. Kontraknya 1 tahun. Nanti di dalam kontrak itu dia dapat pelatihan, dapat pendampingan. Harapannya setelah kami memberikan itu semua, dia membantu kami memasarkan. Jadi kami juga terbantu produk kami dipasarkan, dia juga terbantu pengalaman. Gitu. Ya setelah itu nanti sambil jalan aja. Itu dia tadi pemirsa, ternyata menjadi seorang pengusaha properti berbasis syariah sama sekali no ribet gitu ya. Gampang sekali caranya, sangat mudah, tinggal langsung aja datangi ke Mas Davis ya, yang beralamatkan di Nusa Indah. Kalau gitu Mas Davis, tanpa terasa ini sudah 60 menit kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini di Opini, dan pastinya lancar terus usahanya Mas Davis, tetap menebar kebaikan terus. Dan pastinya untuk pemirsa Opini, saksikan terus Opini setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan di jam 9 pagi. Dan saya Iqbal Fatwa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan Opini pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.